Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, menumbuhkan budaya literasi bukanlah pekerjaan yang mudah dan tentunya bukanlah pekerjaan satu individual semata, namun holistik pemirsa. Karena sejatinya hal ini membutuhkan dorongan dan juga dukungan untuk merealisasikan dan mengimplementasikannya di tengah-tengah kehidupan kita untuk meningkatkan minat budaya literasi sendiri. Karena sejatinya pemirsa, jika Anda melek akan perkembangan informasi bahwa literasi merupakan satu komponen aspek untuk dapat memajukan dan juga membangun bangsa menuju peradaban bangsa yang lebih meningkat dalam SDM unggul dan juga berbudayanya. Di satu sisi, kita mengetahui literasi ini juga akan membawa kita untuk mendapatkan satu perubahan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Lantas bagaimanakah upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus menghadirkan dan juga membangun literasi di Sumatera Utara? Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan menemani hari-hari Anda. Ada Ziva Zarianis. Ya, halo, apa kabar Anda pemirsa dan juga Azril? Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda dan menemani Azril pada hari ini, di mana lagi kalau bukan di program Markombor kesayangan kita ya Azril. Dan tadi ya di awal sudah di-spill dari Azril, kira-kira kita akan bahas topik apa. Dan menarik sekali ya terkait dengan literasi saat ini. Indeks dari literasi saat ini sudah mengalami peningkatan pada tahun 2022. Dan tentunya ini juga berdasarkan dari hasil survei yang kita dapatkan dari Digital Indonesia, Literasi Digital Indonesia 2022, di mana skor ini menunjukkan bahwa literasi saat ini menempati posisi sedang. Nah, itu di Indonesia, Azril. Lantas gimana dengan Sumatera Utara? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama terkait dengan bagaimana sih, apa upaya dan juga bagaimana sih keadaan literasi digital di Sumatera Utara saat ini. Dengan topik menarik yaitu kerelawanan dalam membangun literasi, kita akan membahas tuntas sedetail mungkin seperti apa keadaan literasi saat ini di Sumatera Utara. Dan bukan hanya Azril dan Zizi yang hari ini akan bercuap-cuap ya Azril, karena kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya bisa menjawab keresahan-keresahan kita dan pastinya bisa membantu kita ya Azril ya untuk bagaimana meningkatkan literasi saat ini khususnya di Sumatera Utara dan mungkin lebih khusus lagi di Kota Medan sendiri nih atau di kota-kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Dan hari ini ada siapa Azril? Silahkan perkenalkan. Thank you so much Jiva for your attention. Dan pemirsa, yang pertama saya akan menyapa kepada yang terhormat Ibu Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dwi Endah Purwanti, SS MSc. Assalamualaikum dan selamat sore Bu. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril. It is nice for me to meet you in the second time. How are you today? I'm so fine. So great to meet you again. Well done, thank you so much. And take your time, please. Oke, and this is my turn. Dan di sini sudah hadir founder Cerita Baik Foundation. Siapa lagi kalau bukan Kak Indri. Halo Kak Indri, apa kabar? Halo. Wah, ini kayaknya bawa teman ya. Siapa sih yang ada sama Kak Indri nih saat ini? Siapa namanya? Jawab dong. Namaku Kibo, Kak. Oke Kibo, salam kenal dan semoga bisa ya untuk membangun literasi juga nih bareng dengan Ibu Kadis dan juga Kak Indri ya pastinya ya. Oke, Azril, sudah kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir pada hari ini dan tentunya kita akan masuk kepada topik yang menarik ini Azril terkait dengan tadi ya kerelawanan dalam membangun literasi. Oke, di sini sudah hadir Bu Kadis ya Azril. Kayaknya saya penasaran untuk kabar literasi untuk Sumatera Utara saat ini seperti apa dan gimana kabarnya ya. Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan saya, keresahan saya. Terima kasih. Baik Ibu. Kita bicara tentang literasi Sumatera Utara yang pastinya selalu semangat ya. Sekarang kita sedang semangat. Seperti kami Bu, semangat juga menghadirkan semangat sekali. Semangat apa? Semangat mengejar ketertinggalan kita. Tadi yang data yang disampaikan benar, itu nggak hanya dari apa ya, tapi dari survei nasional yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, apa yang kita sebut sebagai IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Itu adalah suatu angka yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan literasi. Dan kita Sumatera Utara, walaupun memang kita ini lebih baik, tapi maksudnya lebih baik dari tahun lalu. Pasti. Kalau yang tahun 2021 posisi kita itu cukup agak jauh di bawah ya. Berapa tahun lalu Bu? Tahun lalu angka kita cuma 7,94, berada di peringkat nomor 2 tapi dari bawah. Di bawah kita itu hanya Papua. Itu tahun 2021, itu survei nasional. Tapi kita bersyukur tahun 2021, itu tahun 2022 kita naik peringkat 18 seperti yang disampaikan tadi.
kita mencapai skor 71,72. Maaf, 51,72. Tapi ini dari di bawah rata-rata nasional. Karena rata-rata nasional kita itu 64, di Indonesia itu 64,40. Nah, ini artinya kita masih memiliki ketertinggalan. Masih ada PR. Masih ada PR yang harus kita kerjakan. Di sana ada beberapa unsur pembangun IPLM itu. Nah, salah satunya apa yang kita bahas kali ini, yaitu keterlibatan pegiat literasi dalam upaya pembangunan literasi masyarakat kita. Karena salah satu poinnya ada di sana. Pasti. Mas Azril, ya. Dan ini sangat sesuai dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini. Baik, luar biasa ya. Sebelum kita ke Azril, mungkin saya sedikit apa saja sih upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya ini Bu untuk meningkatkan dan pastinya kan untuk mengajak relawan itu nggak gampang-gampang susah ya Bu ya. Pasti ya Bu ya, karena kan itu berdasarkan juga dari kemauan juga dari masing-masing setiap individu. Nah, seperti apa nih Bu kira-kira? Sudah banyakkah program dari Sumatera Utara? Kalau ditanya untuk peningkatan IPLM ya, tentunya kita nggak lepas dari unsur-unsur pembangunnya. Pasti. Upaya kita apa? Yang pertama itu kan unsur pembangunnya adalah jumlah perpustakaan, ya kan? Rasio antara jumlah perpustakaan dengan penduduk. Makanya yang kami lakukan Dinas Perpustakaan saat ini kita mengupayakan kerjasama dengan berbagai jenis perpustakaan. Terutama perpustakaan umum yang ada di kabupaten kota, kemudian juga perpustakaan sekolah, kita juga mengembangkan perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, kemudian juga nantinya kita juga akan sampai kepada perpustakaan desa. Karena idealnya kalau bicara ketercukupan perpustakaan harusnya setiap desa itu difasilitasi one village, one library. Oke, I agree absolutely. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga menambahkan koleksi karena unsur pembangun yang kedua itu adalah koleksi perpustakaan. Kita meningkatkan jumlah koleksi kita. Nggak hanya yang ada di kantor Dinas Perpustakaan, tapi seperti yang disampaikan kita ada pojok baca. Yang ada saat ini ada di 15 kabupaten kota. Kemudian kita juga ada gerobak baca. Yang itu juga kita sebarkan, distribusikan ke wilayah-wilayah agak pinggiran untuk memenuhi akses anak-anak kita di wilayah pinggiran. Kemudian kita juga meningkatkan standarisasi perpustakaan dengan mendorong perpustakaan-perpustakaan untuk melakukan akreditasi. Akreditasi ini merupakan salah satu persyaratan agar perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2027 memenuhi standar nasional perpustakaan. Salah satu penilaian yang terbukti dalam untuk menaikkan akreditasi tersebut apa Bu yang tercantum? Yang tercantum misalnya begini. Kalau akreditasi itu keseluruhan unsur, mulai dari koleksinya, kemudian tenaga pengelolanya, kemudian sarana dan prasarananya, termasuk juga kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu. Bu, pertanyaan saya yang kedua, apakah terkait tentang akreditasi ini dengan hadirnya juga tingkat buku bacaan yang tahunannya ini kekinian atau masih ikut juga tahun yang sebelumnya? Kalau akreditasi sendiri yang saat ini memang dia tidak mensyaratkan koleksi-koleksi yang paling baru. Yang penting koleksi suatu perpustakaan itu memenuhi syarat minimum. Kalau namanya perpustakaan itu minimal kita ada 1000 judul koleksi. 1000 judul koleksi. Menarik sekali ya Azril, dan ini pastinya kita pengen tahu lebih dalam kira-kira kalau dari kerelawanannya seperti apa. Soalnya udah ada Kibo di sini. Kibo bisa menjawab gak sih kira-kira gimana nih kabar dari literasi, khususnya literasi bercerita. Tadi kayak katanya Kibo suka cerita ya, benar? Terlebih nanti anak-anak suka lihat si Kibo ini cerita, mereka juga asik untuk bercerita. Silakan nih Kibo. Aku malu. Jangan dong. Udah tampil di TV nggak boleh malu. Gimana nih? Kayaknya diwakilkan aja ya. Oke deh, Kak Indri aja deh. Ibu kayaknya nggak asik nih. Nanti nggak beli es dah kita. Iya, jadi keterkaitan literasi itu tentu saja dari ada beberapa tanggal literasi kan puncaknya kan memang bercerita. Dan kami hadir sebagai para penggiat literasi bercerita itu menerjemahkan buku-buku yang ada di perpustakaan, menyampaikannya melalui cerita yang menarik sehingga anak-anak yang datang bisa merasakan, oh ternyata begini nih isi bukunya, dan jika kita
apa ya, kita rangsang mereka dengan dongeng, Yes, setuju. dengan storytelling, maka mereka kan tergerak, oh aku mau nih minjem buku yang ini, mau baca buku yang ini gitu. Karena kan kalau kita berikan buku saja tanpa diberi rangsangan begini cara bacanya, maksud bukunya begini, mungkin anak-anak sekarang sedikit tidak tertarik ketimbang anak-anak yang dulu gitu aja. Dan untuk anak-anak yang belum kenal dengan kakak-kakak yang berdiri depan relawan-relawan literasi ini, maka dibutuhkanlah boneka sebagai pembuka supaya mereka tidak takut. Oh ternyata kakak yang di depan ini mau memberikan sesuatu yang baik, kayak gitu ya, seperti itu sih. Baik. Saya juga akan mewakili dari pemirsa, mengingat juga Kibo hadir di sini. Kibo, bisa diinformasikan kepada masyarakat di luar sana, adik-adik di sana, judul apa yang selalu Kibo berikan untuk menghadirkan paham literasi yang lebih tinggi, Kibo? Sebenarnya ada beberapa dasar bercerita nih, Om. Apa itu? Tua banget. Aduh. Abang. Bro ya. Bro, ya bro. Ya, pada dasarnya sebenarnya yang kita berikan ke adik-adik itu 7 dasar keterampilan karakter pada anak: jujur, mandiri, sabar, ikhlas, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi itu saja sih sebenarnya yang kita berikan sehingga mereka ngerti bentuk mandiri ini apa sih gitu. Kemudian bentuk tanggung jawab itu apa sih sesuai dengan umur mereka, dan melalui cerita-cerita yang ringan sehingga mereka tertanamlah budi pekerti sejak dini, dan harapannya kan ketika mereka besar nanti mereka akan berbagi pengalaman mereka ketika anak-anak kepada anak-anak lainnya, dan terus seperti harapan kita, karena kan Indonesia ini sempat meninggalkan dongeng-dongeng, meninggalkan cerita-cerita gitu. Nah, kita para penggiat literasi bercerita di seluruh Indonesia sekarang berusaha menggalakkan lagi agar anak-anak bisa menikmati lagi cerita-cerita yang bagus. Sudah ditulis loh sama penulis-penulisnya, tapi karena orang tuanya sibuk, tidak punya kesempatan untuk membacakan. Nah, tugas kami menggantikan orang tuanya sebentar saja untuk membagikan cerita itu kepada mereka. Menarik sekali Ziva hal tersebut untuk kita bagikan kepada masyarakat. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, karena masih banyak yang akan mulai ini. Nanti saya akan bertanya kepada Ibu Kadis kita, is it effective to create one village and one library di dalam bermasyarakat ini? Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni kerelawanan dalam membangun literasi. Sebelum tadi kita rehat pemirsa, saya mempertanyakan is it too effective apabila kita meng-create satu terminologi yang dilontarkan oleh Ibu Kadis kita, one village, one library. Apa tujuannya dan bagaimana nanti ke depan program ini dan menyentuh siapa saja yang akan bisa membangun literasi ini. Saya akan bertanya langsung kepada Ibu Kadis Perpustakaan dan Arsip Profesor Ibu Dwi Endah. Silahkan Ibu. Jika ditanya apakah efektif, sangat efektif. What are the reasons? Reasons because karena ini nantinya perpustakaan di setiap desa itu akan menjadi ruang publik bagi masyarakat desa itu untuk terus belajar, center of learning and center of knowledge, ya kan? Yang tentunya sebagaimana kita tahu desa ini merupakan tatanan pemerintahan yang paling kecil, yang paling rendah yang paling rendah, yang itu dekat sekali dengan masyarakat. Pasti. Sehingga itu mudah sekali berkolaborasi dengan masyarakat. Kemudian ini juga kita kaitkan dengan salah satu program nasional, yaitu yang kita sebut sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Setuju. Artinya kalau selama ini kita memahami perpustakaan itu hanya sekedar tempat untuk membaca, ya, hanya membaca. Tetapi kita tidak berpikir bahwasanya bukan sekedar membaca, bukan hanya tentang membaca, tetapi bagaimana dari membaca itu kemudian orang mendapatkan pengetahuan yang lebih. Wow. Dengan pengetahuannya orang bisa berinovasi, bisa berkarya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan, ya kan? Ini saya rasa semua agama mengakui ya, bahwasanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan pasti derajat hidupnya itu lebih baik daripada orang yang tidak berpengetahuan. Wow. Nah, sehingga di perpustakaan desa lah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu akan kita dorong, ya, dengan berbasis kepada potensi desa. Ya, suatu desa memiliki potensi, kemudian masyarakat didorong untuk terus belajar
sehingga meningkatkan pengetahuannya untuk bisa meningkatkan potensi desanya. Kasih tepuk tangan dong untuk Bu Kadis kita. Ini harapan kita ke depan, Luar yang biasa tentunya sekali. ini juga membutuhkan kerjasama kita semua, termasuk komitmen dari pemerintah daerah, komitmen dari pemerintah desa, dan juga keterlibatan masyarakat, termasuk pegiat-pegiat literasi yang ada di desa. Baik. Dan sejauh ini Bu, sudah berapa persenkah akan kegiatan ini akan berlangsung? Kalau ini memang kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Ini kalau sampai dengan ini ada sekitar 60 desa yang sudah mendapatkan program ini, yang nantinya terus kita dorong manfaatnya kepada masyarakat. Nah, tentunya jumlah desa yang sudah tersentuh dengan jumlah desa yang ada di Sumatera Utara ini sangat-sangat tidak sebanding ya. Pasti. Karena jumlah desa kita sangat banyak. Sehingga ke depan kita harapkan ini menjadi desa-desa yang sudah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional, kita harapkan bisa menular kepada desa yang lain. Oke. Dan kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan terus melakukan upaya untuk mereplikasi desa-desa itu, kita juga mengembangkan ke desa-desa yang lain yang ada di Sumatera Utara. Harapan kita nanti juga akan direspon oleh pemerintah kabupaten kota, sehingga kita sama-sama bisa menjadikan desa ini sebagai pusat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi perpustakaan. Oke, ada hal yang sebenarnya, if you cannot do something greatly, just start it to do something small, but it is inclusive and also greatly. Oke. Luar biasa sih. Jika kamu nggak bisa melakukan sesuatu itu dengan besar secara langsung, maka lakukanlah dari yang mulai kecil untuk menciptakan satu sifat yang besar nantinya Oh, itu luar berdampak. biasa. Betul sekali Azil. Excellent. Like, Luar biasa sih kalau seperti tadi Bu kita Kadis ini. dengar dari program yang dibahas dari Bu Kadis, ini artinya memang mengedepankan seluruh masyarakat sampai ke titik paling ujungnya Azil, paling dasarnya. Lantas Azil, kalau tadi pemerintah sudah berupaya dengan baik, ini tentu kan kita juga sebagai masyarakat ataupun pegiat-pegiat dari literasi, ini juga harus turun tangan. Nah, kita bakal tanya ke Kak Indri seperti Oke. apa nih? Apalagi ada Kibo di sini selalu menemani Kak Indri ya. Gimana nih Kak? Bagaimana sih kira-kira kalau untuk terjun kepada masyarakat, dan apakah dapat insight yang baik nih di masyarakat dengan adanya Kibo yang selalu menemani ini, gimana kira-kira? Ya, kita bersyukur perpustakaan ini sangat mendukung kegiatan para penggiat-penggiat literasi, karena terus terang saja untuk pergi ke satu tempat pelosok, kita ini nggak menggandeng sesuatu yang punya punya dasar yang kuat, kita juga akan kesulitan. Nah, perjalanan saya dan teman-teman yang lain ketika kita bergandengan dengan perpustakaan, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang tadinya kita nggak bakal bisa ke sana dengan semudah ini. Contoh misalkan saya jadi bisa menyampaikan cerita yang baik kepada anak-anak di Nias. Kemudian ada pernah kita pergi ke lapas. Jadi kita menghibur anak-anak yang di lapas itu karena mereka kan sedang belajar di sana ya, tidak bisa ketemu sama keluarga, dan kita jadi pengganti kakaknya, pengganti ibunya. Kibo jadi orang yang bisa bercanda-bercanda gitu. Nah, satu kali juga kita pernah ke desa yang ada di Belawan, yang kita harus naik kapal ke sana gitu, yang gitu-gitu. Tanpa dukungan perpustakaan kita agak sulit, karena kan buku-buku yang berkualitas juga di perpustakaan sekarang banyak gitu. Jadi kita tinggal pinjam buku atau bergandengan sama perpustakaan, diantar ke tempatnya dan kita bacakan buku, sehingga mereka tuh jadi jadi merasa, oh saya haus baca nih, saya butuh pengetahuan lagi, dan kita kepengen ada perpustakaan nih di tempat kita, sehingga tercapailah mau bangsa kita ini kan, bahwa kita semakin erat sama buku dan pendidikan semakin maju yang gitu-gitu. Oke, berarti ini fokusnya apakah ke anak-anak doang, atau mungkin literasi yang dibangun dari bercerita itu bisa ke seluruh umur gitu Kak? Jadi tidak memandang usia yang anak-anak aja, gimana nih? Sampai hari ini alhamdulillah reaksi untuk kegiatan bercerita ini menyebar bukan hanya di dinas perpustakaan, banyak dinas lagi yang membutuhkan para penggiat literasi bercerita. Seperti Dinas Pangan kan sedang mengadakan edukasi B2SA, makanan beragam, bergizi, seimbang, aman, yang katakan kita ini terkait
terpaut sama nasi sebagai bahan makanan pokok, padahal ubi, jagung juga bisa mengandung karbohidrat. Nah, bagaimana menyampaikan dengan cara menarik untuk usia tertentu? Para penggiat literasi bercerita masuk ke sana dengan Kibo tentunya yang memberikan edukasi bahwa ternyata protein juga bukan hanya dari daging tapi juga telur dan sebagainya. Nah, ada juga kegiatan menurunkan tingkat stunting, misalkan bahwa tidak baik makanan melewati berbagai proses, itu juga melalui bercerita. Ke Peti Jompo juga kita Kak, kemudian kadang-kadang kita ke Ibu Prawiritan, bagaimana menyampaikan sebuah kisah di dalam kitab suci dengan cara yang berbeda, lebih ringan, yang begitu-gitu. Jadi menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Baik, saya masih beralih ke Kibo ya, boleh ya Zi? Ya, silakan Azri. Kalau Kibo sendiri setiap melakukan sosialisasinya itu pernah kendalanya apa aja? Kesulitan ngomong nggak kalau sama teman-temannya? Atau punya rasa malu juga karena rambutnya keriting ya gitu? Insecure ya? Iya, insecure. Gimana nih? Nah, justru kenapa Kibo ini didesain kulitnya gelap, kemudian rambutnya keriting. Kibo ini karakternya bawel, sok pinter, tapi kadang-kadang mageran. Tapi dia percaya diri sama dirinya bahwa dia ini anak Indonesia yang hebat, yang cerdas, sehingga kita nggak perlu insecure sama teman-temannya. Ya, karena aku emang ganteng sih, lihat aja nih hidungku. Baik, tingkat percaya dirinya bagus ya. Jadi udah masuk TV harus tingkat percaya dirinya tinggi nih. Betul sekali Azril. Nah, tadi kalau kita udah ngobrol sama Kibo dan juga Kak Indri, saya mau balik lagi kepada Bu Kadis nih Azril, terkait dengan ya saat ini literasi digital juga sedang digalakan ya Bu ya. Tapi gimana nih, apakah ini menjadi mungkin terpaan goncangan ya Bu dengan literasi membaca? Apakah ini berkaitan sehingga makanya mungkin Indonesia bahkan Sumatera Utara masih cukup belum maksimal ya Bu dalam literasi? Gimana nih Bu? Kehadiran literasi digital ya. Iya. Ini memang kalau zaman dulu orang memaknai perpustakaan itu kan hanya literasi baca dan tulis ya. Betul. Kalau sekarang tidak, kita Dinas Perpustakaan juga didorong untuk mengembangkan literasi digital. Dan materi-materi digital itu tidak menggoyahkan ya, seharusnya memang tidak menggoyahkan posisi dari perpustakaan atau dari koleksi-koleksi kita yang konvensional, tetapi ini harus memperkaya. Memperkaya. Termasuk kami pun, bukan kami tidak bertransformasi juga mengikuti perkembangan digital, kita juga punya koleksi yang berbentuk e-book. Kita juga punya silakan nanti di-download melalui Play Store, itu namanya iPusda Sumut. Nah, di sana ada koleksi-koleksi, ada sekitar lebih dari 1.000 judul buku digital yang bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping masyarakat yang masih hari ini masih menyukai koleksi yang tercetak. Nah, kita juga ada digital. Kemudian juga ini juga dorongan bagi kami pengelola perpustakaan. Artinya apa? Artinya kami pun juga harus meningkatkan kompetensi diri kami. Enggak hanya kami mengelola bahan-bahan pustaka yang tercetak saja. Konvensional. Sekarang kami juga harus terdorong, harus paham artificial intelligence, kita juga harus paham AI, termasuk juga aplikasi-aplikasi Open AI itu juga kita juga harus paham. Kalau enggak nanti bagaimana? Masyarakat sudah sedemikian cerdas, sementara kami termasuk salah satu yang menyajikan informasi. Betul. Ya kan? Nggak mungkin kami ketinggalan dari apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Artinya semua juga harus update ya Bu? Iya, of course. Betul sekali Azril. Jadi tidak meninggalkan ya, walaupun sekarang sudah ada literasi digital, tapi tidak melupakan bahwa kita juga pengen menggalakkan literasi-literasi yang lainnya ya Bu ya. Ada 6 literasi yang harus kami kembangkan. Itu tadi ada baca tulis itu ya, kalau istilahnya kan literasi dasar itu ya. Kemudian digital, kita ada literasi sains, kemudian ada literasi finansial, ya kan? Literasi numeral, dan yang nggak kalah lupa literasi budaya. Karena ini sangat penting, terutama kalau kita kaitkan dengan era digital. Setinggi-tingginya kita mengikuti teknologi, jangan sampai lupa kepada jati diri kita sebagai orang Timur dan sebagai orang Sumatera Utara. Karena sejatinya budaya adalah identitas dan entitas yang menjadikan Anda berkarakter dan juga berciri khas ya Bu? Iya betul.
Keren Jangan sekali. kehilangan identitas hanya karena kita di era digital. Oke, masih berbicara tentang digital ini. Tadi Bu Enda selaku Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara ini terus untuk berinovasi. Kalau Kak Indri dan juga Kibo terus tidak untuk mengupdate informasi atau ingin beralih ke digital atau pakai Skype untuk melakukan pembangunan informasi terkait literasi ini juga telah dilakukan ini, Kak? Sampai hari ini kita berusaha menyajikan konten-konten mendidik dengan menggunakan boneka ventriloque dan kita buat satu akun khusus untuk edukasi melalui Instagram, YouTube yang gitu-gitu supaya ketika anak-anak ini di rumah dan memang dikasih gadget kan ada tuh anak-anak yang perharinya dikasih setengah jam, maka pilihan mereka adalah konten-konten dari kita. Sehingga mereka nggak terlalu larut dalam permainan, game dan sebagainya gitu. Berarti Kak Indri juga selalu mengikuti update yang dimaksud ya? Iya. Kalau mau untuk- nggak mau, karena kan apa ya, kita bersaing sama konten-konten yang lain gitu. Jadi diselingilah dengan menggunakan musik mungkin yang sedang tren, menggunakan template yang tren, tapi kita masukkan edukasi di dalam. Berarti Kibo udah banyak fansnya dong untuk di Sumut sendiri ya? Gimana nih, Kibo? Lumayan deh Om. Nanti kasih goceng ya saya Kibo ya. Siap. Jangan lupa bagi komisi ya dari hasil konten kreatornya. Ini menarik banget memang Azril, luar biasa. Apalagi tingkat literasi ini memang perlu ditingkatkan sebaik-baiknya. Pasti dong. Nah kalau Azril gimana nih? Apakah literasinya sudah mulai membaik atau mungkin gimana? Always. I will spare my time 30 minutes or 1 hour only for reading. Wow. Satu hari itu kunci saya ya. harus menyediakan waktu 30 menit atau 1 jam itu untuk bisa meluangkan waktu untuk membaca all kinds of books. Jenis apapun. Iya betul sekali, karena buku itu adalah jendela dunia ya Azril. Itu dia. Itu dia, jadi makanya pemirsa di rumah harus tingkatkan lagi minat baca Anda, mau di mana aja, mau tadi kata Bu Kadis juga tetap literasi digital itu bukan menggerus, tapi bagaimana untuk meningkatkan Azril. Itu Baik, dia. berbicara tentang meningkatkan, tentunya juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Perpustakaan dan Arsip akan melakukan suatu gebiaran ataupun exhibition terkait tentang literasi. Sesaat lagi, apakah itu pemirsa? Tanggal 9 hingga 11 tentunya bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya kerelawanan dalam membangun literasi. Kita tadi sudah banyak sekali membuka hal-hal yang bersifat informatif dan juga substantif kepada Anda semua. Nah banyak hal yang kita lakukan berdasarkan dari informasi ibu-ibu yang hadir di sini terkait untuk meningkatkan paham baca ataupun membangun literasi. Salah satunya untuk meningkatkan literasi, meningkat sumut bermartabat, maka hadirlah dari hal tersebut gelar Gebiar Literasi 2023 yang diprakarsai oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut. Apakah hal ini juga akan nanti memamerkan terkait tentang pameran literasi dan seperti apa yang diinginkan dari Ibu Kadis ini akan gelaran ini? Seperti apa dia? Terima kasih. Wah ini sudah kedengaran juga ya Pak? Iya Ibu, saya harus mendengarkan. Iya. loh. Harus update Yes, informasi ya. I'm always Bu. looking for information, everything. Betul, ini juga bagian dari untuk meningkatkan literasi ya Benar. Azril. Semoga menginspirasi. Betul, Silakan Ibu betul, Enda. silakan, Bu. Jadi dalam waktu dekat ya, tanggal 9 sampai 11 Agustus kita menggelar apa yang kita sebut sebagai Gebiar Literasi. Ini sebenarnya menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Pasti. Ya. Kemudian ini kita anggap juga sebagai pestanya literasi masyarakat Sumatera Utara. Literasi meningkat, sumut Bermartabat. Ya kan? Agree. Karena nantinya ini tidak hanya melibatkan kami dari ASN di Dinas Perpustakaan, tapi ini juga melibatkan pegiat literasi, melibatkan pelajar, mahasiswa, kemudian melibatkan masyarakat semuanya. Nah, di Gebiar Literasi nanti ada 3 kegiatan besar sebenarnya. Oke. Yang pertama kita ada pameran literasi. Di sana menggelar stand-stand dari penerbit-penerbit buku yang nanti menjanjikan buku-buku, diskon buku. Wow. Sehingga bagi yang penggemar buku silakan untuk hadir memborong buku-buku yang ada nanti dari penerbit-penerbit yang besar yang ada di Indonesia ini. Kemudian kita juga ada bincang-bincang atau talk show literasi. Ya, di sana nanti juga menghadirkan influencer muda kita, menghadirkan juga tokoh-tokoh muda kita untuk bicara tentang literasi. Kemudian kita ada satu lagi, ada lomba-lomba literasi. Ini dari mulai tingkat TK atau PAUD,
SD, SMP, SMA. Ini macam-macam lomba. Kalau untuk tingkat PAUD atau SD itu, TK, itu lomba mewarnai. Artinya anak-anak dari mulai mewarnai kita dorong untuk mulai mengenal literasi. Kemudian untuk tingkat SD itu lomba bercerita. Kemudian untuk SMP itu lomba menulis surat kepada kepala daerah. Dalam hal ini kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kita ingin tahu apa gagasan anak-anak ini tentang literasi di Sumatera Utara. Ini kita ingin mereka menyampaikan langsung kepada Bapak Gubernur. Kemudian yang untuk SMA lomba pidato dalam bahasa Inggris. Nanti Bang Asril, sayangnya Bang Asril udah gak SMA lagi, sehingga nggak bisa ikut lagi. Ya. Dulu saya SMA selalu ikutan lomba tapi belum jumpa Bu Enda. Oh iya. Harusnya ya, atau nanti generasi selanjutnya penerus Bang Azril ya Bu ya. Terus ada satu lagi, ada lomba TBM. Artinya kawan-kawan yang selama ini menggelurakan literasi, yang selama ini istilahnya bergerak dalam sunyi, yang kadang gerakan-gerakan mereka pun mereka lakukan tanpa dengan bantuan pemerintah, karena banyak sekali kawan-kawan yang seperti itu juga kita berikan ruang untuk mengikuti lomba pemilihan TBM atau perpustakaan masyarakat. Artinya ini kita harapkan juga melibatkan semua komponen literasi yang ada di masyarakat. Kita berharap ada sampai 3.000 orang yang akan hadir. Amin, mulai dari lomba sampai dengan mengunjungi stand-stand pameran, itu kita harapkan. Mudah-mudahan nanti juga seluruh masyarakat Sumatera Utara ikut tertarik untuk ikut mengunjungi atau mengikuti lomba-lomba yang ada, mendorong putra-putrinya untuk mengikuti lomba-lomba yang ada. Sosialisasi akan hal ini sudah sampai ke daerah-daerah, Bu? Mudah-mudahan sudah, dan mudah-mudahan pesertanya antusiasmenya sangat-sangat luar biasa, sehingga ada beberapa lomba yang terpaksa harus kita tambahkan lagi kuotanya. Contohnya pidato bahasa Inggris itu waktu awalnya kita hanya mengkuotakan 100 orang, tapi sampai hari ini terakhir pendaftaran tanggal 4. Tetapi sampai hari ini sudah mendaftar 150. Sehingga kita antusiasnya luar biasa. Antusiasmenya luar biasa, yang kita harapkan itu nanti akan menjadi ruang bagi anak-anak kita untuk berinovasi, ya kan? Karena semuanya berawal dari literasi. Sehingga mereka bisa berinovasi dengan bercerita seperti yang disampaikan Kak Indri, dengan pidato bahasa Inggris, dengan menulis surat kepada pimpinan yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa sih, keren. Dan ini benar-benar tadi Gebiar ini diperuntukkan kepada anak-anak generasi muda yang menjadi penerus kita ke depan ya Bu ya. Kita bicara tentang literasi itu sebenarnya kita bicara tentang seberapa kuat kita mempersiapkan masa depan anak-anak bangsa kita. Oke, mengingat juga 2045 kita menuju Indonesia emas. Iya, itu adalah permasalahan yang harus kita persiapkan bersama. Iya, betul sekali Bu. Dan tentunya ya, artinya ini literasi ini memang harus dipupuk sejak dini untuk akhirnya membangun dan mendorong bagaimana kemampuan anak untuk bisa nanti bersaing di masa depan dan bahkan bisa bersaing di tingkat internasional, di tingkat global. Nah, ini aku juga pengen tahu nih, kira-kira kalau dari Kak Indri sendiri nih dalam membangun literasi bercerita, mungkin ada nggak sih mungkin tips-tips dan juga kunci nih untuk orang tua di rumah yang mungkin punya anak tapi sibuk, apakah mungkin ada tips khusus nih untuk membangun literasi, kesadaran literasi khususnya kepada anak-anak sejak usia dini? Gimana nih Kak? Sebenarnya kasih sayang akan mengalahkan rasa lelah. Oke, itu tersampar sekali ya. Aku kena ya. Langsung ya, padahal belum punya anak ya. Jadi 24 jam berputar, tentu saja kita sebagai orang yang masa kini berburu dolar istilahnya, merasa sedikit sekali waktu yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Rasanya kalau ada waktu sedikit tuh kenapa enggak saya manfaatin untuk beristirahat, lelah gitu. Tapi balik lagi, anak-anak kita ini tidak selamanya kecil. Dia akan membesar lalu menguat dan kita akan makin melemah. Tugas kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita ketika dia kuat, maka dia akan menggandeng kita yang lemah. Seperti saat ini mereka yang lemah, kita yang menggandeng mereka. Lelahkanlah diri kalian sedikit saja saat ini. Nggak lama-lama masa anak-anak itu adalah 12 ke bawah, ya kan? Jadi di situ kita berikan waktu 15 menit saja, ambil buku yang tipis aja, nggak sampai 10 halaman juga udah banyak buku bagus dengan gambar yang berwarna, langsung kena sama sasarannya. Kita peluk dia 15 menit,
kita bacakan sama-sama sambil merasakan betapa dia menyenangi rasa itu, cukup kok gitu. Oke. Setelah itu kita bisa memberikan waktu untuk istirahat untuk kita sepenuhnya itu. 15 menit itu nggak lama loh dibanding 6 jam kita bekerja. Mungkin tambah 2 jam ngopi bareng teman-teman pulang kerja. Rasa-rasanya itu tidak cukup lama tapi sangat bermanfaat untuk anak ke depan gitu. Oke, menarik sekali akan hal ini. Saya sangat tersentuh sekali dengan kehadiran kedua narasumber kita plus Kibo tadi yang telah banyak sekali memberikan perspektif. Namun saya juga ada ini titipan dari teman saya juga orang tua yang ingin mengatakan, langsung saya tanyakan kepada Ibu Kadis. Ibu Kadis, is there any certain time ataupun ada periode-periode tertentu untuk kita membaca ataupun bagaimana supaya upaya pengembangan literasi kita ini meningkat dari Anda, Ibu? Ini mungkin sama apa yang dikatakan Kak Indri ya. Karena kalau kita bicara minat baca ini sebenarnya bicara tentang pembiasaan ya. Dan itu semuanya berawal dari keluarga. Artinya kita pemerintah hanya bisa menyediakan fasilitas-fasilitas. Kembali minatnya itu tumbuhnya harus dari keluarga-keluarga. Jadi bagaimana orang tua mengenalkan budaya baca kepada anak atau kebiasaan membaca kepada anak sejak mereka usia dini. Makanya kami pun Dinas Perpustakaan juga merespon itu. Nah sekarang ini ke depan juga kita bersama dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca GPMB, ini salah satu organisasi kemasyarakatan yang memang bergerak untuk mempercepat tumbuhnya minat baca masyarakat. Ini kita menggagas gerakan keluarga baca. Artinya kita pemerintah memfasilitasi, tapi ayo dong keluarga ini mari kita sama-sama menumbuhkan minat baca kepada anak seperti yang disarankan Bu Kak Indri tadi, hanya dengan waktu 15 menit. Ajaklah anak untuk dekat dengan buku. Kemudian biasakan dalam rumah itu kita menghadirkan buku-buku, kemudian memberikan hadiah buku-buku kepada anak. Karena semuanya itu berawal dari keluarga. Nah, kalau di gerakan literasi sendiri memang ada yang kita sentuh dari mulai keluarga, satuan pendidikan sampai masyarakat. Artinya ini harus merupakan gerakan kita bersama. Tapi berawal dari masing-masing keluarga. Seperti halnya yang saya informasikan bahwa untuk membangun literasi ini tidak dilakukan satu individual saja tetapi holistik ya Bu? Ya, harus menjadi kebersamaan kita. Baik, menarik sekali dong akan hal ini. Dan luar biasa ya, dan kita juga pengen tahu nih mungkin karena waktunya sangat singkat sekali, seru banget ya Azril ya. Sangat seru sekali membahas dengan literasi yang tidak ada habisnya dan sangat penting sekali untuk bangsa Indonesia khususnya Sumatera Utara. Tapi kita mau dengarkan mungkin sedikit singkat dan padat dan juga pastinya jelas ya Bu dan juga Kak Indri ini terkait dengan the closing statement, right? Betul sekali untuk closing statement kita pada hari ini. Silakan kita mulai dari Kak Indri dan Kibo terlebih dahulu. Mungkin Kibo ada yang mau disampaikan ini, silakan Kibo. Singkat dan padat. Baik, membaca itu bukan sebuah kepilihan tapi jadi kewajiban sebagai manusia yang tentunya berharap ingin menjadi lebih baik ke depannya. Oke, menarik sekali. Ditambah dari Ibu Kadis kita. Saya hanya mengingatkan kita bersama ya, bahwasanya kalau kita bicara tentang masa depan Indonesia, masa depan Sumatera Utara, tidak terlepas dari bagaimana kita membangun literasi kita. Pendidikan kita. Pendidikan kita, termasuk literasi kita, karena hanya orang-orang yang kuat literasinya, yang memiliki pengetahuan yang tinggi, itu nanti akan memenangkan persaingan di era yang sangat-sangat luar biasa. Kemajuannya ini di era kecerdasan buatan ya, itu hanya dimenangkan oleh orang-orang yang literat. Dan banyak permasalahan sebenarnya yang bisa selesai karena masyarakatnya yang literat. Baik. Ya kan? Itu banyaknya dia. permasalahan di masalah kemiskinan itu akan teratasi kalau masyarakatnya cerdas. Baik. Ya kan? Masalah kesehatan juga akan teratasi kalau masyarakatnya cerdas. Baik. Jadi semuanya berawal dari kecerdasan kita, berawal dari literasi kita. Pendidikan itu penting ternyata. Betul pemirsa. sekali. Kalau berbicara tentang pendidikan, sedikit saya akan memberikan informasi dari Nelson Mandela selaku mantan Presiden Amerika Selatan mengatakan, education is the great weapon to change this universe. Dengan pendidikan kita yang kita taruh dengan baca itu pasti bisa mengubah dunia, apapun yang kita inginkan bisa jadi genggaman kita.
Keren sekali. Betul sekali Azril, dan tentunya ya ini kita untuk bersama-sama saling bantu bahu-membahu untuk membangun literasi Pasti. khususnya di Indonesia dan juga Sumatera Utara. Dan akhir kata pemirsa, karena Nggak waktunya sudah terasa. sangat tidak terasa sekali ya, 1 jam sudah kita bersama dengan Anda. Saya Azifa Zahrianis dan juga Saya Muhammad Azril Nasution mewakili seluruh narasumber yang hadir mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore, dan sampai jumpa. Terimalah persembahan kami.